Kini kita ada di segmen Kreatif dan sudah kembali bergabung Prisa Sambodato. Iya, terima kasih rekan Wiki. Wiki, kamu Apa? udah influencer ya. Belum. Follower saya belum banyak. Oh, influencer tuh Ya, diakurasi melalui jumlah followers. kayaknya sih gitu ya. Oh, Tapi oke. banyak yang ada kan kualifikasinya, ada yang mikro, ada yang makro, ada yang nano dan lain sebagainya gitu. Saya Hmm. nggak tahu deh masuk di mana. Kamu Oh, pengen jadi influencer juga? ngelamar di mana sih kalau mau jadi influencer nih? Nggak perlu ngelamar jadi influencer. Kita tinggal aktif aja melakukan review dan lain sebagainya. Tinggal kemudian followersnya banyak, mungkin being considered sebagai influencer yang bisa Hmm, mempengaruhi banyak saya followersnya. emang bukan influencer, influenza. Lagi flu Lagi soalnya ya. flu ya. Oke. Oke, ini ngomongin soal influencer, ada asosiasinya ternyata. Dan kita akan berbincang mengenai peran influencer di era digitalisasi. Sudah tersambung melalui video conference ada Mbak Weni Fatma Triyanti. Beliau adalah CEO dan juga founder dari Asosiasi Influencer Indonesia. Selamat Halo, pagi selamat Mbak pagi Weni. Mbak Weni. Halo, selamat pagi Kak Frisa dan Kak Wiki. Udah Terima cocok belum nih kasih. kita jadi influencer? Secara look boleh lah ya. Selalu boleh, oke. Pede dulu Pede gitu dulu, ya. oke. Oke. Boleh kita kenalan dulu mungkin untuk Asosiasi Influencer Indonesia ini sudah berdiri berapa lama, apa saja yang dilakukan, terus boleh nggak kami join? Jadi kalau untuk asosiasi influencer ini itu sudah berdiri selama 3 tahun Kak. Didirikan itu di awal mulanya di tahun 2020 gitu. Dan untuk tujuannya itu awalnya untuk memberdayakan teman-teman yang suka mereview, terus teman-teman konten kreator untuk membantu mendapatkan penghasilan tambahan dari rumah awalnya seperti itu. Hmm. Dan terus Nah, akhirnya kalau untuk sekarang, Kak Prisa dan Kak Wiki tentunya kalau dari segi looks udah oke banget dong untuk menjadi influencer. berarti kita ada potensi ya untuk menjadi pemengaruh ataupun menjadi influencer ya? Iya, benar. Jadi karena Oke. gini, influencer itu pada dasarnya Kak, untuk dalam skala kecilnya ya, semua orang itu merupakan influencer untuk Hmm. lingkungan terdekatnya. Hmm, Jadi seorang ayah dan ibu itu juga influencer untuk anak-anaknya dan keluarganya. Nah, baik. kalau untuk skala besarnya itu yang memiliki followers yang banyak, Mhm, seperti itu. mhm. Oke, dan kalau pengen dapat penghasilan tambahan begitu ya. Bagaimana Anda Iya. melihat Mbak Weni peran influencer dalam era digitalisasi saat ini? Kalau kita lihat memang sangat masif begitu ya, apa yang disampaikan oleh influencer bisa langsung viral. Yes, benar Kak Prisa. Jadi kalau untuk peran influencer dalam era digitalisasi saat ini itu tentunya membantu untuk meningkatkan brand awareness. Itu kan yang pertama. Terus kedua untuk membantu menjangkau target dan mendorong keputusan pembelian dari audiensnya. Jadi kan misalnya tadinya yang masih ragu nih, ini gimana ya kualitas produknya gitu kan. Belum tahu nih ragu. Nah, dengan review dari influencer tentunya membantu apa plus minusnya seperti itu. Dan juga memberikan visibilitas serta jangkauan yang lebih luas lagi karena kan dia memiliki follower seperti itu kan, dan membantu brand tentunya dalam membangun kepercayaan. Oke, artinya memang Anda melihat peran sendiri dari influencer dalam era digitalisasi dan juga melihat peran dari efektivitas dari digital marketing ya, yang melibatkan influencer. Oke, menurut Iya Kak. temuan Anda nih, Mbak Weni, apa sih yang membuat influencer memiliki pengaruh yang cukup signifikan lah terhadap keputusan dari followersnya gitu? Ya kalau menurut temuan saya itu kan pertama kan seperti yang udah disebutkan tadi di awal, pertama mulai dari skala kecil dulu, itu setiap orang kan sejatinya itu adalah influencer bagi orang-orang sekitarnya dan yang mengenalnya. Nah, jadi lebih jelasnya lagi itu tadi kayak ibu dan ayah itu adalah influencer bagi anak-anaknya dan keluarganya. Nah, untuk lanjut ke skala besar, influencer yang memiliki followers yang banyak itu juga memiliki sistem kerja yang sama. Jadi dapat memberikan pengaruh kepada audiensnya. Hmm. Nah, kemudian jadi tugas digital marketing selanjutnya itu adalah mencari influencer yang niche-nya itu sesuai dengan yang dibutuhkan. Jadi misalnya untuk brand produk baby dan anak tentunya mencari influencer mom yang memiliki bayi dan anak sesuai usia yang dibutuhkan. Oke, cenderung lebih fokus begitu ya. Nah, Wiki mau Ya, jadi influencer apa? Bapak dan anak mungkin? Saya mungkin mau ya jadi benar. influencer. Jadi sesuai dengan niche-nya ya, Kak ya. Oke, Oke. baik. Lantas kalau ekosistem digital saat ini gimana dapat mendukung perkembangan influencer sebagai profesi?
Ya karena untuk saat ini kan teknologi digital itu bukan lagi menjadi sebuah pilihan ya Kak ya, tapi udah jadi sebuah keharusan sebagai bagian dari adaptasi di masa kini. Jadi kalau untuk yang tidak mengikuti perkembangan teknologi, maka potensi tertinggal dan tergilas oleh zaman dapat terjadi kapan aja gitu. Jadi itu sangat mendukung perkembangan influencer sebagai profesi. Oke, Mbak Weni, bagaimana Anda melihat keberlangsungan dari profesi influencer ke depan dan sebagai asosiasi adakah upaya-upaya yang dilakukan untuk memastikan perlindungan dan juga menjamin pemenuhan hak dari influencer ke depan dan apa saja kasus-kasus yang terjadi dan mungkin sedang diadvokasi oleh asosiasi? Oke, jadi kalau untuk keberlangsungan profesi ini ke depan ya Kak Wiki ya, itu masih cerah. Hmm, Karena kan masyarakat itu sekarang telah menerima dan mengadopsi gaya hidup digital. Jadi itu karena sangat membantu dalam pekerjaan dan apapun gitu teknologi digital ini. Jadi mau cari sesuatu tinggal berselancar aja dengan gawainya gitu kan. Terus kalau lagi stres dengan kehidupan dan pekerjaan tinggal buka handphone untuk mendapatkan hiburan dari para konten kreator komedi seperti itu. Ingin mendapatkan ini mencari tahu mengenai produk ini reviewnya plus minusnya ya sama tinggal buka sosial media seperti itu. Jadi kalau untuk kedepannya itu kalau menurut pendapat aku pribadi itu masih cerah seperti itu. Oke. Nah kalau untuk perlindungan untuk ini ya tadi pemenuhan hak-hak influencer ke depan itu jadi kalau untuk perlindungan hak influencer tentunya itu dengan surat perjanjian kerjasama yang berkekuatan hukum gitu. Nah itu pastinya kita udah sama-sama tahu ya jika udah memiliki surat perjanjian kerjasama yang berkekuatan hukum jika terjadi sesuatu maka kita bisa mengambil tindakan seperti itu. Kalau untuk kasus kurang menguntungkan yang pernah terjadi itu ya misalnya mungkin ada sih beberapa case yang haknya itu dibawa kabur oleh oknum seperti itu. Nah, program apa yang saat ini sedang dijalankan oleh asosiasi? Dan target ke Kalau depan untuk seperti apa Mbak program Weni? Ya kalau program saat ini yang dijalankan selain tadi yang memberdayakan para konten kreator itu kita juga ada yang namanya AII Peduli dan untuk program terdekat saat ini yang akan dilaksanakan itu adalah AII menyantuni anak yatim dan kaum duafa. Nah kalau untuk program lainnya ke depan itu kita akan kampanye peduli lingkungan, kampanye perlindungan anak dan kekerasan anti perempuan juga gitu. Dan anti kekerasan pada perempuan seperti itu Oke. Kak. Oke, baik. Ya, sangat menarik. Memang diharapkan dengan keberadaan dari Asosiasi Influencer Indonesia ini dapat memberikan manfaat terhadap influencernya itu sendiri dan juga dinamika di digital marketing yang ada di Indonesia karena memang being considered sebagai sebuah aktivitas yang menarik dan juga dapat menginfluence followersnya. Mbak Wendy, waktu kita sangat terbatas. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Sukses untuk Anda. Sampai jumpa. Terima kasih. Selamat Terima kasih, pagi Kak Mbak Wiki dan Kak Weni. Prita. Nanti Selamat kalau Baik. pagi. kita mau hubungi untuk tips-tips menjadi influencer boleh ya. Bisa ya. Thank you, sampai jumpa. Baik, dan pemirsa kita akan simak kembali update dari pergerakan IHSG dari pembukaan sesi 1 hingga saat ini. Tadi IHSG mengalami kenaikan, melanjutkan kenaikan kemarin dan saat ini juga masih naik dan IHSG saat ini di 6843 atau menguat sekitar 0,06% pasca kurang lebih 26 menit pembukaan sesi 1. Jakarta Islamic Index turun, LQ45 menguat 0,03%, jangan sampai balik arah ya karena kayak ada sinyal-sinyal mau balik arah. Iya, nampaknya begitu. Kemudian untuk pergerakan di gainers, pemirsa, kita akan lihat BBCA, BMRI, SAGE, dan juga ARTO dengan penguatan masing-masing 0,57%, 0,24%, 14,56%, dan 3,29%. Kemudian pemirsa untuk top losers ada Telkom, kemudian ITMG, BBRI, Antam. Telkom turun 0,24%, ITMG turun 0,37%, BBRI turun 0,62%, Antam turun 1,44%. Demikian pemirsa ya, dan kita lihat sektoral. Ya. Satu lagi ya. Oke, nampaknya kesehatan dan konsumsi non-primer memimpin penguatan, kemudian energi dan infrastruktur melemah terdalam ya, 0,49% dan 0,13%. Itu dia pemirsa review singkat dan juga kelanjutan ya dari indeks harga saham gabungan dan gainers losers pasca 26 menitan pembukaan sesi 1. Dan sudah 90 menit kami menemani Anda dalam Power Breakfast. Ya, semua informasi yang kami sampaikan dapat menjadi sumber informasi dan referensi untuk Anda. Tetap saksikan IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Saya Wiki Adrian. Saya Prisa Samudatu. See you in the morning.